Tubuh manusia itu seperti mesin yang hebat, rumit, detail, dan selalu menarik untuk dipelajari. Memahami cara kerja tubuh kita itu penting untuk semua orang, bukan cuma dokter atau ilmuwan. Dengan tahu anatomi tubuh, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik untuk kesehatan kita. Kita bisa lebih mengerti gejala penyakit, memilih gaya hidup sehat, dan ngobrol lebih enak sama dokter. Rasanya lebih yakin kalau kita tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Belajar anatomi bukan cuma hafalin nama tulang dan otot, tapi juga menghargai kerjasama sistem tubuh yang luar biasa untuk menjaga kita tetap hidup. Ini tentang memahami keajaiban keberadaan kita sendiri. Bayangkan begini, tubuhmu itu seperti mobil. Supaya bisa nyetir dengan aman dan mobilnya tetap awet, kamu perlu tahu cara kerjanya. Laki-laki dan perempuan mungkin terlihat beda banget dari luar, tapi di dalamnya kita punya cetak biru yang mirip banget. Kedua jenis kelamin punya struktur tulang yang sama, dengan tengkorak yang melindungi otak, tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru, dan tulang belakang yang menopang dan bikin tubuh kita fleksibel. Kita punya otot yang bikin kita bisa bergerak, sistem pencernaan yang mengolah makanan, dan sistem saraf yang mengirim sinyal ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah kita, yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah, pada dasarnya sama, yaitu mengantar oksigen dan nutrisi ke setiap sel. Sistem pernapasan kita dengan paru-paru yang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida juga berfungsi dengan cara yang sama. Bahkan indera kita, penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, dan penciuman, mengandalkan organ dan jalur sensorik dasar yang sama pada pria dan wanita. Kesamaan dasar ini menunjukkan jalur yang sama, bukti efisiensi desain evolusi kita. Meskipun laki-laki dan perempuan punya cetak biru anatomi dasar yang sama, ada perbedaan penting yang membuat kita unik. Perbedaan yang paling jelas ada pada sistem reproduksi kita. Laki-laki punya alat kelamin luar, termasuk penis dan testis, yang bertugas memproduksi dan mengirimkan sperma. Sedangkan perempuan punya organ reproduksi di dalam tubuh, termasuk ovarium, tuba falopi, dan rahim, yang berperan dalam memproduksi sel telur, mendukung kehamilan, dan melahirkan. Perbedaan penting lainnya terletak pada produksi hormon. Laki-laki terutama memproduksi testosteron di testis mereka, sedangkan perempuan terutama memproduksi estrogen dan progesteron di ovarium mereka. Hormon-hormon ini berperan penting dalam perkembangan seksual, reproduksi, dan fungsi tubuh lainnya. Di luar sistem reproduksi, ada perbedaan kecil dalam massa dan distribusi otot, di mana pria umumnya memiliki kekuatan tubuh bagian atas yang lebih besar, dan wanita memiliki kekuatan tubuh bagian bawah yang lebih besar. Perbedaan ini mencerminkan masa lalu evolusi kita, di mana laki-laki sering berburu dan melakukan pekerjaan fisik, sementara perempuan menggendong dan merawat anak. Terlepas dari perbedaannya, organ dan sistem utama pada pria dan wanita berfungsi dengan cara yang sangat mirip. Jantung kita memompa darah ke seluruh tubuh, mengantarkan oksigen dan nutrisi ke setiap sel. Paru-paru kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, proses penting untuk pernapasan. Otak kita bertindak sebagai pusat kendali, menerima informasi dari indera, dan mengirimkan sinyal yang mengatur pikiran, emosi, dan tindakan kita. Sistem pencernaan kita memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil yang dapat diserap tubuh dan digunakan untuk energi dan pertumbuhan. Ginjal kita menyaring produk limbah dari darah, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit yang rapuh. Sistem-sistem ini bekerja bersama-sama, sebuah simfoni proses yang saling berhubungan yang membuat kita tetap hidup dan berfungsi. Memahami bagaimana sistem ini bekerja, baik secara mandiri maupun bersama-sama, vårt benenutskottet, curasing be,